Lebih dalam lagi sekarang. Jika presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dubes sekarang minta persetujuan DPR. Semua balik ke DPR. Anda mau bilang check and balance? Check and balance apa kalau kemudian seperti itu? Gitu. Dan pada saat yang sama ketika Anda memperlakukan pasal 6 ayat 1, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran kekuasaan itu pada presiden sebagai tadi yang disebut oleh Patrick ayam belum. Artinya Undang-Undang Dasar 2002 memberlakukan authoritarian legalism. Ulang. Undang-Undang Dasar 2002 pada hakikatnya merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memberlakukan authoritarian legalism. Itu yang kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin berisi sedikit. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin-miskin itu sudah berutang membayar orang kaya. Itu financialization. Itu akibat pasal 33 ayat 4. Itu akibat pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Nah, lebih lanjut kita ubah. Tadi kita ubah misalnya pada pasal 33 ayat ya, jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan apabila itu Majelis 1999 itu. Ya, kalau sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita mau mencapai tujuan yang sudah disepakati, ya, itu harus tetap berdiri orang dari kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu adalah perumusan dari bahasa atau kalimat-kalimat yang ada di dalam seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Jadi ketika dia dimasukkan bahasa-bahasa bahasa-bahasa katakanlah seperti demokrasi ekonomi, itu ibarat memasukkan benda asing ke dalam sebuah tubuh. Nah, itu pasti menimbulkan reaksi yang tidak sehat. Nah, jadi kita ingin kembalinya itu adalah sesuai dengan ruh ketika kita mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu yang ada dalam kesepakatan dari semua komponen bangsa yang ada pada saat itu. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mereka, dan kita jangan sampai membuat bahasa undang-undang itu jadi kabur dan multitafsir, ya. Jadi kesederhanaan redaksi bahasa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki makna filosofi yang sangat luar biasa. Jadi kita kembali kepada aslinya gitu. Terima kasih. Baik, Pak Latif silakan mau lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mengemukakan secara singkat bahwa Undang-Undang Dasar 2002 ini tentu merupakan karya manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terbukti dalam praktek kehidupan ketatanegaraan kita. Tujuan negara kita ini semakin jauh, semakin tidak bisa diwujudkan dalam upaya pemberian perlindungan, jaminan hak asasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, ya, dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Semua itu ini akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002. Karena itulah baik dalam konteks konstitusionalitas maupun landasan filosofis, sosiologis yang tadi dikemukakan oleh Pak Dr. Ihsanuddin, itu betul-betul sangat fundamental dasar pemikirannya. Ini bukan acak-acakan mau kembali Undang-Undang Dasar yang notabene banyak orang keberatan. Kalau yang demikian itu tadi sudah pasti kehilangan, ya, komitmen kebangsawanannya sebagai bangsa yang nasionalis. Saya kira itu. Makasih dari saya, Bang. Pertanyaan pertama tadi, setelah ini ngapain? Presiden Konstitusi melanjutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kami sudah membahas, tadi pertanyaan wartawan yang ada, kami sudah membahas kurang lebih dari 36 pasal yang ada di Undang-Undang 45. Kami sudah membahas kurang lebih 6 pasal. Dan tapi yang kami bahas 6 pasal pertama adalah 6 pasal-pasal inti. Misalnya pasal 1, pasal 2,
pasal 3, Iya. lalu berkaitan dengan pasal 33, itu kami sudah bahas, bahkan kami sudah mencoba menyempurnakan tanpa kemudian mengubah aslinya. Kami sudah sampai di situ. Yang kedua, tindak lanjutnya ngapain? Kami akan melanjutkan pembahasan sampai dengan selesai, tanpa mengubah yang aslinya, tapi kemudian kami mengadendum. Itu memang agenda dari Presidium Konstitusi. Iya. Yang ketiga sekarang, di mana konsistensinya? Tadi yang tanya konsistensinya siapa tadi? Ada di sebelah. Oke. Ada pegang ini nggak? Pegang. Silakan Anda ambil yang kedua. Gambar kedua. Gambar kedua saja sudah menunjukkan, Anda bayangkan di situ, gambar kedua saja sudah menunjukkan inkonsistensi. Inkonsistensi pertama pada pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Anda wartawan, ini struktur bahasanya benar apa enggak? Ini pertanyaan sederhana, ini struktur bahasanya benar apa enggak? Dari aspek ini aja kelihatan ada masalah. Berikutnya, inkonsistensinya. Anda menggunakan pasal yang namanya pasal 2 ayat 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini konsisten nggak dengan Pancasila? Oke, itu pertanyaan. Berikutnya kita lihat di pasal 6A ayat 2. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Anda tinggal lihat bagan ini, bagan terakhir ini. Bos, lihat bagan di sini. Bagan ini membuktikan inkonsistensi yang mendasar dan mendalam. Jadi, dalam perspektif itu kita melihat inkonsistensi teori, konsepsi, dan paradigma. Sebagaimana temuan Komisi Konstitusi. Temuan lebih lanjutnya adalah bagaimana kami melihat demokrasi ekonomi yang dianut dalam pasal 33 ayat 4 tidak cocok dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Inkonsisten dia. Inkonsisten secara teori sebagai konsepsi dan paradigma. Lebih lanjut, kami melihat lebih dalam lagi. Kita lihat lebih dalam lagi sekarang. 3 presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dubes sekarang minta persetujuan DPR. Semua balik ke DPR. Anda mau bilang check and balance? Check and balance apa kalau kemudian seperti itu gitu? Dan pada saat yang sama ketika Anda memperlakukan pasal 6 ayat 1, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran kekuasaan itu pada presiden sebagai tadi yang disebut oleh Patrick Ayam Belau. Artinya Undang-Undang Dasar 2002 memberlakukan authoritarian legalism. Ulang. Undang-Undang Dasar 2002 pada hakikatnya merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memberlakukan authoritarian legalism. Itu yang kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin berisi sedikit. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin-miskin itu Sudah berutang. membayar orang kaya. Itu financialization. Itu akibat pasal 33 ayat 4. Itu akibat pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Nah, lebih lanjut, kita ubah. Tadi kita ubah misalnya pada pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita sudah ubah menjadi bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita tambahkan kata-kata dirgantara. Pertanyaan, kenapa tidak menggunakan antariksa? Nah, di sini muncul perdebatan. Jadi, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, kami melakukan pembahasan atas perubahan atas penambahan, bukan perubahan, atas penambahan Undang-Undang Dasar 45 secara multidisiplin. Kami menggunakan pendekatan politik, kami menggunakan pendekatan hukum, kami melakukan pendekatan yang namanya sosiologi, kami melakukan pendekatan ekonomi, kami melakukan pendekatan ilmu hukum internasional dan hubungan internasional. Sehingga kita melihat dalam spektrum yang lebih luas. Dan itu pembahasan 1 ayat saja bisa makan berjam-jam. Contoh sederhana, Anda ambil otonomi dalam konsep siapa? Apalagi kemudian otonominya dikaitkan dengan posisi perkembangan digital. Bagaimana batasan-batasan otonomi dengan perkembangan digital itu? Nah, itu yang mesti kita antisipasi. Dan itu kita rumuskan secara baik, secara mendalam. Bagaimana jawaban atas posisi Undang-Undang 45 sesungguhnya setelah memberi petunjuk dan perkembangan zaman harus kita adopsi dan kita adaptasi. Baik, masih ada lagi? Bapak-Ibu sekalian? Cukup ya? Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita mampu menyelamatkan bangsa ini yang sudah ditunggil kerusakan mendalam, yang sudah berada dan ditunggil kerusakan secara struktural. Saya ingin mengatakan pada Anda, perdebatan saya dengan teman-teman di luar sana membuktikan kita terperangkap dalam materialisme radikal, dan kita harus berhenti dari keterperangkapan materialisme radikal. Nah, itu yang kita kehendaki di balik Undang-Undang 45 yang kita jadikan kajian, batu uji, lalu kemudian kita ubah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.